Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asmia. Di sini saya akan bahas tentang pengenalan komputer yang terdiri dari pengertian komputer, perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, serta brainware. Oke, poin yang pertama yaitu pengertian komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Untuk menggunakan komputer ini diperlukan diantaranya hardware, software, dan brainware. Semua masukan yang diterima oleh komputer disebut data, termasuk huruf, angka, grafik, diagram, suara, dan lain sebagainya. Setelah itu, data tersebut diproses oleh CPU or Central Processing Unit untuk menghasilkan atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. Poin yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras komputer, yaitu sebagai peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat secara fisik. Secara fungsional, perangkat keras ini dapat digolongkan sebagai berikut, diantaranya perangkat input, yaitu untuk memasukkan data ke dalam komputer sesuai dengan format yang diizinkan komputer untuk kemudian diolah ke dalam media pemroses. Contoh perangkat input di sini termasuk keyboard, mouse, CD-ROM, USB, mikrofon, dan lain sebagainya. Perangkat pemroses terdiri dari CPU, Central Processing Unit atau prosesor yang didukung oleh motherboard dan komponen lainnya. Lalu Arithmetic Logic Unit di sini pengolah data aritmetika dan logika, di antaranya rumus matematika dan lain sebagainya. CU yaitu Control Unit merupakan pengendalian atas suatu proses yang sedang dikerjakan. MU Memory Unit yaitu hanya merupakan unit pendukung saja. Penyimpanan data atau storage media digunakan untuk menyimpan data hasil pengolahan. Secara umum, media penyimpanan ini dibagi menjadi dua, yaitu Random Access Memory atau RAM, yang kedua Read Only Memory atau ROM. Random Access Memory di sini yaitu penyimpanan yang bersifat non-permanen. Maka data yang diproses atau sedang dikerjakan akan disimpan ke dalam RAM selama komputer itu nyala atau aktif. Setelah komputer dimatikan, maka data tersebut yang sedang dikerjakan akan terhapus. Macam-macam jenis RAM di sini terdapat EDORAM, SDRAM, RDRAM, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Read Only Memory, hanya digunakan untuk menyimpan data secara permanen, tidak dapat diubah lagi. Contohnya CMOS. CMOS pada rangkaian motherboard di dalam CPU bertugas menyimpan instruksi-instruksi input-output dasar yang dikenali sebagai BIOS. Poin yang ketiga yaitu software atau perangkat lunak komputer. Di sini kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Jenis perangkat lunak di sini yaitu sistem operasi perangkat lunak mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer. Contoh sistem operasi di sini termasuk Windows, Linux, Macintosh, dan lain sebagainya. Sistem aplikasi perangkat lunak penunjang ini untuk tujuan tertentu, misalnya Microsoft Office Word, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu brainware. Brainware di sini seseorang yang cakap serta mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan. Untuk itu ada 4 bagian, di mana yang pertama yaitu sistem analis sebagai penanggung jawab serta perencana sistem dari sebuah proyek pembangun sebuah sistem informasi khususnya yang memanfaatkan komputer tersebut. Yang kedua yaitu programmer. Programmer di sini pembuat serta petugas yang mempersiapkan program-program yang dibutuhkan pada sistem komputer yang sedang dirancang. Yang ketiga yaitu administrator. Seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah jaringan komputer. Yang terakhir yaitu operator. Operator di sini hanya pengguna biasa, hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Baik, thanks.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.